Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini ya Bung Hatta TV kembali menemui daripada pemirsa kita Bung Hatta TV ya dengan motonya membangun generasi berprestasi. Nah, mudah-mudahan Bung Hatta TV selalu eksis dan jaya selalu. Amin. Ya, nah, pada kesempatan ini kita ya menghadirkan ya narasumber atau tamu kita, yaitu salah satu pejabat penting ini di Universitas Bung Hatta ya, Biro Administrasi Umum ya BAU. Nah, ini tentu ya pejabatnya Pak Dr. Andes Riswandi MSc. Ya, beliau ini sangat berpengalaman ini ya, sudah lama ini ya bergelut ya di bidangnya ya dan bahkan jabatan yang diembannya hari ini. Nah, tentu tema kita pada kesempatan ini ya terkait dengan persiapan Universitas Bung Hatta dalam perkuliahan tatap muka. Nah, lebih khusus tema kita ya juga itu terkait dengan sarana prasarana. Nah, ini Pak Andi ini ya tentu ya lebih banyak ini ya terkait dengan sarana prasarana tentang perkuliahan. Nah, ini juga kami juga menggambarkan ini kalau sudah kuliah tatap muka ya tentu sarana prasarana pertama tentu gedung ini Pak Andi. Ya, ada gedung, bagaimana persiapan gedung. Di balik gedung itu ada namanya lokal ya. Lokal ini apakah sudah disiapkan karena sudah lama ini tidak dipakai ini Pak Andi. Kemudian juga fokus terkait dengan sistem perkuliahan. Nah, bahkan ini di tatap muka ini juga ada sarana prasarana pendukung lainnya. Nah, ini untuk menjawab ini ya seluruh ya para dosen dan mahasiswa ini kita minta ini bagaimana respon dan tanggapan daripada Pak Riswandi. Pada Pak Riswandi kami silakan Pak. Baik Pak Somperi, terima kasih nih kesempatannya bisa berbincang dengan Pak Somperi ya dalam rangka persiapan Universitas Bung Hatta untuk melaksanakan perkuliahan tatap muka ya yang sudah cukup lama juga diidam-idamkan nih oleh mahasiswa, oleh dosen, kemudian juga mungkin pada orang tua ya. Bagaimana kita kembali bisa melaksanakan perkuliahan tatap muka. Nah, seperti yang Pak Somperi jelaskan tadi ya, tentu persiapan kita di bidang sarana prasarana ini juga sudah sama halnya dengan persiapan yang dilaksanakan oleh kawan-kawan di bidang akademik nih. Nah, jadi secara berbarengan kita persiapkan semua itu ya. Mudah-mudahan ini nanti ya memang bisa terrealisasi nih semester depan nih seperti yang Pak Somperi rencanakan dengan pimpinan bidang 1 ya terutama. Nah, persiapan kita untuk untuk sarana prasarana. Nah, gedung ini Pak Somperi walaupun kita tidak tatap muka, kita jaga terus nih. Iya, tetap kita jaga. Ya, betul Pak Andi. Tapi gedung ini kan Bung Hatta ini kan dikenal dengan adanya 3 kampus nih Pak Andi ya. Betul. Ada kampus yang kampus 1 di tepi laut cukup indah sekali ini. Apakah bagaimana? Dan kan masih ada juga mahasiswa kita kuliah ini ada ETSP, ada perikanan, bahkan ada pasca. Kemudian juga ini gedung yang ada di kampus 2 kabarnya ya. Nah, ini tentu juga banyak fakultas di sana dan bahkan kampus 3. Ini bagaimana pengecekan ini Pak? Iya betul. Jadi 3 kampus ini selalu kita jaga nih, setiap hari kita jaga. Nah, artinya apa? Persiapan untuk sarana prasarana insya Allah tidak dikhawatirkan ya. Kita selalu menjaga apapun fasilitas yang baik di perkuliahan maupun di gedung ya kan, fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk belajar dan mengajar ini insya Allah kita akan selalu jaga dan persiapkan. Misalnya kalau di lokal itu kan ada AC-nya, nah ini selalu kita jaga. Kemudian ada infokus ya kan. Nah ini selalu kita, bahkan lampu-lampu lokal pun selalu kita perhatikan, kalau putus kita ganti ya. Jadi walaupun misalnya kita tidak melaksanakan perkuliahan tatap muka selama 2 tahun nih, 4 semester kalau tidak salah ya, 4 semester. Nah tapi ini selalu kita jaga dan kita selalu perbaiki. Kalau di pinggir laut ini Pak Somperi agak lebih ekstra. Ya, terutama alat lebih elektronik. Ekstra nih Bandi. Lebih ekstra. Kenapa ekstranya nih Bandi? Ekstranya begini. Di pinggir laut ini kan
korosinya kan cukup apa nih? Cukup tinggi, tinggi ya. cukup tinggi dibandingkan Berkarat dengan dibandingkan yang di air pacah ya, dan Iya, Gunung Pengilun. Gunung Pengilun. Jadi ini, nah yang sering bermasalah itu memang AC kita. AC. AC itu gampang sekali berkarat, kemudian keropos, bocor semacam. Nah ini perawatannya agak lebih tinggi di sini. Tapi kita selalu lakukan itu maintenance-nya selalu kita lakukan. Kalau berbicara AC nih Pak Andi, jadi mahasiswa Bung Hatta ini kuliah udah full AC ya? Ya. Oh, jadi memang Alhamdulillah. diberikan kenyamanan ya. Diberikan Jadi kenyamanan. dalam proses belajar mengajar itu nanti dosennya dan mahasiswanya nyaman ya, sejuk ya. betul. Walaupun apa namanya Padang ini dikenal agak panas, Oh, iya. sawahnya panas, tapi di dalam lokal Bung Hatta Kita tetap buat sejuk. nyaman. Nyaman Kita ya. buat nyaman, ya. Nah, ini mudah-mudahan ini semua mahasiswa bergabunglah di Bung Hatta nanti ya. Ya, betul. Jadi kita harapkan juga nih kawan-kawan dosen-dosen nih Ya. yang kalau ada misalnya bermasalah dengan AC, selalu informasikanlah ke Biro Administrasi Umum ini. Iya, Biro Administrasi Umum nih kemana nih lapornya nanti? Tentu di KTU-nya ya, perpanjangan tangan daripada Biro Umum ya Pak Andi ya. Terkait dengan perkuliahan tatap muka nih Pak Andi, bagaimana dengan nih dosen biasanya kan pakai laptop nih ya, laptop ya dan Infokus. Betul. Infokus ini bagaimana nih? Apakah sudah stay di lokalnya atau sistem mobile juga ini? Oke, jadi gini, sama dengan halnya dengan AC tadi, karena ini adalah fasilitas utama di lokal-lokal, maka ini akan masing-masing lokal kita buatkan satu Infokus. Satu lokal, satu Infokus. Kemudian ada juga yang mobile. Nah, kalau ada misalnya dibutuhkan misalnya ruangan yang selain lokal kuliah, nah yang tidak ada stay di situ misalnya AC Infokusnya, maka yang mobile kita pakai gitu. Jadi selalu bisa kita partisipasi insya Allah ya. Ini terkait Infokus ini Pak Andi ya, ini karena sudah 4 semester ini ndak dihidupkan ya ini ya. Ini kalau kita apakah tim Pak Andi ini tadi kan melakukan perawatan setiap bulannya. Ini menjelang ini kita kuliah tatap muka itu sudah dites satu persatu atau bagaimana? Jadi presentasinya bagaimana nih persiapan? Kalau di angka 100% ini berapa ini angka tim Pak Andi ini? Oke, jadi seperti yang saya sampaikan tadi Pak Somberi, perawatan secara berkala selalu kita lakukan. Artinya walaupun kita tidak melaksanakan perkuliahan tatap muka, tapi kita selalu cek itu apakah, karena elektronik begini, sekarang baik, bisa-bisa besok tidak baik kan. Nah ini selalu kita cek, nah, kalau ada yang rusak selalu kita perbaiki. Nah untuk sekarang sudah 80% sampai 90% itu sudah ready. Nah ada beberapa buah mungkin yang rusak atau mungkin yang perlu penggantian, ini kita proses. Insya Allah pada saat kuliah tatap muka nanti tidak ada masalah. Nah karena ini adalah alat elektronik, ya, jadi bisa saja yang baru pun bisa rusak begitu kan. Nah, jadi tapi kita siap untuk melakukan perbaikan untuk itu. Oke Pak Andi ya, jadi tahapan-tahapannya sudah dipersiapkan sarana prasarana ya. Ini masih terkait dengan perkuliahan tatap muka nih Pak Andi ya. Tadi dari Biro Akademik menyatakan ya prokes ya. Ini prokes mintanya kan jaga jarak. Jadi bagaimana nanti untuk terkait dengan kursi mahasiswa nih Pak Andi? Apakah kalau di masjid-masjid itu kan dikasih silang nih tanda jaga jaraknya. Kalau di lokal ini bagaimana pola ini? Daripada BAU mempersiapkan jaga jaraknya ini ya kita implementasikan. Ya. Jadi ini nanti tergantung kepada instruksi pimpinan. Berapa orang mahasiswa yang harus bisa masuk ke lokal. Nah, itu kita siapkan sebanyak itu. Jadi kita tidak membuat kursi rapat kemudian disilang, tidak seperti itu. Tapi kita siapkan sebanyak mahasiswa yang akan melakukan perkuliahan. Nah, jadi nanti kita bekerjasama dengan kawan-kawan yang di Kabak Tata Usaha masing-masing fakultas, ya kan? Nah, nanti bagaimana mengatur. Nah, karena lebih paham lagi di situ adalah dekan. Dekan itu memberikan informasi nanti berapa masing-masing lokal itu ditempatkan. Kalau memang instruksinya misalnya 50-50, kalau lokal itu misalnya 40, kita buat 20 gitu. Nah, nanti tergantunglah instruksi dari pimpinan. Ya, tergantung instruksi pimpinan nantinya Pak Andi ya. Jadi yang penting prokes ini ya bisa dilaksanakan ya. Kita juga akan menyiapkan nanti tempat cuci tangan, ya kan, tempat cuci tangan yang sebelum masuk ke lokal nanti mahasiswa cuci tangan dulu. Gitu. Ini ya, jadi memang betul nih Pak Andi ya, karena di masa pandemi ini ya sangat dibutuhkan sarana dan prasarana itu tentu ya terkait dengan cuci tangan prokes, ya. Cuci tangan ini per
per masing fakultas atau per di depan lokal atau bagaimana nih Kita apa cuci siapkan- tangannya ini Pandi? Kita siapkan nanti masing-masing gedung, Pak. Masing-masing gedung. Jadi karena di satu gedung itu ada beberapa lokal. Ya. Jadi sebelum masuk ke gedung, nah itu mahasiswa nanti bisa cuci tangan di luar dulu gitu. Oh, berarti sebelum masuk ya. Apakah sudah disediakan sarana prasarana cuci tangan juga disediakan enggak sanitizer untuk apa mahasiswa dan dosennya. Ini bagaimana nih Pak Andi? Iya, yang jelas kita menyiapkan cuci tangan itu dengan sabun. Sabun. Iya, jadi kalau sudah cuci tangan dengan sabun, saya pikir untuk Nggak perlu lagi sanitizer ya. nanti Jadi yang idealnya itu adalah cuci tangan dengan air mengalir ya air Pak Andi ya. mengalir dan pakai sabun. Pakai sabun. Ya. Itu yang bersih ya. Iya, begitu. Oke Pak Andi ya. Juga ini ya terkait dengan sarana prasarana nih Pak Andi ya. Kalau kita kuliah juga kan dosen ini sebagian pakai apa Infocus, pakai laptop. Dan juga pakai yang pola lama itu juga tidak pernah ditinggalkan. Iya. Ada papan tulis ya, Mbak, ya kan? Ada. Ada whiteboard sekarang. Dulu Ya. papannya hitam, sekarang Masih. putih ya. Masih bisa tetap Masih. dilaksanakan ya. Iya, karena ada memang materi-materi yang memang harus langsung ditulis oleh dosennya, iya kan? Nah, tetap di lokal-lokal ada papan tulis, ya, papan tulis kaca, ya, yang kita siapkan juga ini spidol ya. Masing-masing dosen kita siapkan spidolnya. Gitu. Oke. Jadi insya Allah kalau memang ini sudah pimpinan sudah menetapkan kita akan luring, insya Allah kita siap bantu. Gitu. Oke, Pak Andi ya. Jadi dari bincang-bincang kita yang cukup bermakna, mudah-mudahan bermanfaat bagi Universitas Bung Hatta dan masyarakat. Ya, mudah-mudahan mahasiswa Bung Hatta semakin meningkat. Amin, Ya. ya Rabbal Nah, Alamin. ini semakin banyak ya. Ya. Tentu ya kami ya dari Bung Hatta TV ya mengucapkan terima kasih atas kedatangan Pak Andi ini. Baik, Ya. ya. Mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semua. Ya. Karena waktu juga lah kita yang memisahkan ya. Sebenarnya masih banyak yang Betul, kami betul. gali nih Pak Andi dari informasi dari Pak Andi terkait dengan sarana prasarana. Baik. Karena waktu ya kita cukupkan sampai di sini ya. Baik. Kami sebagai pembawa acara ya mohon maaf kalau ada kata-kata tidak pada tempatnya. Kami tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hidup Bung Hatta TV.